Halo teman-teman semua, sebelumnya terima kasih ya sudah mengklik video ini. Teman-teman dapat menyiapkan diri terlebih dahulu karena sebentar lagi pembelajaran kita pada hari ini akan dimulai. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Iren dan rekan saya yaitu Saya Adi. Kami sangat senang dapat berjumpa dengan teman-teman semua pada kesempatan kali ini. Kami harap teman-teman semua sedang dalam keadaan sehat, baik itu fisik maupun mental. pada kesempatan kali ini teman-teman akan mempelajari materi mengenai Evaluation and Active Training Program yang akan dipandu oleh kami. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana mengevaluasi suatu program active training. Sebelum pembelajaran dilanjut, ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan terlebih dahulu. Yang pertama, teman-teman diharapkan untuk menonton video ini dari awal hingga akhir tanpa skip videonya ya, agar teman-teman juga dapat belajar dengan optimal. Yang kedua, teman-teman dapat menyiapkan notes dan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting. Yang ketiga, teman-teman juga dapat menyiapkan air minum dalam jangkauan dan dipersilahkan untuk minum selama mendengarkan materi. Yang keempat, teman-teman dapat membuka e-book Active Training chapter 17 halaman 305. Dan yang terakhir, sebelum memulai materi pada hari ini, teman-teman dapat mencari posisi duduk yang nyaman ya. Sebelumnya, teman-teman telah menyimak materi chapter 16 Providing Feedback on the Job Application yang membahas apa saja yang harus dilakukan oleh seorang trainer ketika program training sudah selesai agar hasilnya dapat bermanfaat bagi peserta dengan waktu yang panjang. Nah, pada chapter 17 ini kita akan mempelajari lebih lanjut bagaimana evaluasi program training dapat bermanfaat untuk mengetahui apakah program yang dibuat telah efektif atau sebaliknya. Berikut ini merupakan rancangan pembelajaran chapter 17 yang terdiri dari 3 subtopik utama. Yang pertama, Expanding the 4 Evaluation Level, di mana membahas 4 tingkat evaluasi program training yang terdiri dari level pertama reaction, level kedua learning, level ketiga behavior, dan level keempat result. Kemudian, topik yang kedua mengenai designing evaluation, mengenai fokus, tools, dan timing. Dan yang terakhir, obtaining feedback along the way, yang membahas mengenai reaction survey, anonymous remarks, informal review, dan informal interview. Tahukah teman-teman, jika evaluasi program training seringkali dipandang sebagai langkah terakhir. Namun ternyata cara pandang ini salah. Mengapa? Karena sebenarnya evaluasi program training dimulai dari tahap desain training dan cara-cara penyampaian training agar menjadi lebih efektif. Nah, pada saat kita ingin mengetahui bagaimana peserta mendapatkan manfaat atau seberapa efektifkah program training yang dilakukan, kita memiliki kesempatan untuk menilai seberapa baik program training yang telah dilakukan dan modifikasi apa yang perlu untuk dilakukan agar program training menjadi lebih efektif. Itu sebabnya evaluasi program training dimulai dari tahap desain dengan tujuan mengarahkan peserta pada hasil yang lebih efektif. Meskipun evaluasi membutuhkan waktu, namun evaluasi adalah hal yang penting dan esensial.
seorang trainer yang profesional mampu untuk mengukur hasil program untuk memastikan peserta training terhadap beberapa hal berikut ini. Yang pertama, apa saja yang harus diubah dalam program training? Yang kedua, jenis bantuan apa yang diperlukan oleh para peserta? Dan yang ketiga, hambatan apa saja yang dialami oleh peserta saat mengaplikasikan materi training. Kebanyakan trainer menggunakan model evaluasi program training yang dikemukakan oleh Dr. Donald Kirkpatrick pada tahun 2005, di mana terdapat 4 level evaluasi. Keempat level tersebut yaitu level 1, reaction, di mana program training dievaluasi dengan melihat reaksi atau sikap peserta selama program training. Kemudian, level 2, learning, di mana program training dievaluasi dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan apa saja yang didapatkan oleh peserta. Level ketiga, behavior. Program training dievaluasi dengan melihat apakah peserta dapat mengaplikasikan materi training dalam pekerjaannya. Kemudian yang terakhir, level 4, result, di mana program training dievaluasi dengan melihat hasil yang dapat diukur dan menunjukkan dampak program training pada organisasi. Kemudian, model evaluasi program training tersebut mengalami perkembangan, di mana Jim Kirkpatrick mengembangkan The New World 4 Levels, di mana dalam karyanya ia menekankan pada level keempat, yaitu result, agar mencapai ROI. Apakah teman-teman tahu apakah itu ROI? Ya, ROI adalah upaya yang dilakukan untuk memuaskan stakeholder, di mana stakeholders adalah orang yang biasanya membiayai peserta dalam program training untuk mencapai development pada perusahaan atau organisasinya. Sehingga para peserta diharapkan untuk mencapai ROI. Nah, pada saat kita melakukan evaluasi secara menyeluruh, sangat dimungkinkan untuk mengaplikasikan keempat level tersebut. Untuk lebih jelasnya, yuk kita sama-sama menyimak penjelasan keempat level tersebut. Level 1, reaction. Pada level ini, training dievaluasi dengan melihat reaksi atau sikap peserta selama program training. Nah, reaksi tersebut dapat kita lihat melalui indikator. Terdapat indikator yaitu peserta memiliki kepuasan terhadap relevansi training. Kemudian, peserta juga puas karena training sesuai dengan tujuan yang telah dijanjikan. Dan peserta ingin mengikuti kembali program training lebih banyak. Lalu, bagaimana cara untuk mengetahuinya? Caranya, kita dapat memberikan evaluasi melalui formulir. Nah, dengan memberikan formulir, peserta diminta untuk mengevaluasi program training yang telah dilakukan. Kita dapat memberikan formulir kepada peserta, baik secara langsung dan juga dikirimkan melalui email. Untuk pemberiannya, kita dapat memberikan sebelum ataupun sesudah kegiatan training. Cara yang biasanya dilakukan untuk mengumpulkan jawaban adalah meminta para peserta untuk mengerjakannya di tempat atau mengirimkan jawaban mereka melalui email. Namun, cara ini akan mengurangi anonimitas peserta dan umumnya jumlah tanggapan yang diterima seringkali berkurang, bahkan lebih dari setengah jumlah peserta. Lalu, apakah ada cara untuk mengatasinya? Tentu ada, yaitu kita dapat mengirimkan formulir dalam bentuk link atau tautan. Kelebihan dari formulir dalam bentuk link adalah anonimitas peserta dapat terjaga, pengerjaan yang cepat dan mudah, dan peserta tidak perlu untuk menginstal aplikasi. Platform yang paling sering digunakan dalam membuat formulir link adalah SurveyMonkey,
dengan kelebihan menjaga anonimitas peserta. Adapun cara lain yaitu memberikan satu lembar kertas kosong kepada setiap peserta. Kemudian, berikanlah instruksi berikut ini. Bayangkan jika seorang rekan atau teman Anda berpikir untuk menghadiri program ini. Dia bertanya kepada Anda, menurut Anda, seperti apakah program ini? Bagaimana cara Anda menanggapi pertanyaannya? Waktu yang diberikan untuk menjawab adalah 10 menit. Nah, dari cara ini, terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, kita mendapatkan respon yang lebih mendalam dan bersifat pribadi dibandingkan kuesioner sebelumnya. Dan kekurangannya, kita akan mendapatkan lebih banyak jawaban, sehingga jawaban akan beragam, yang akan berpengaruh pada hasilnya, karena kita akan sulit untuk mengukur atau meringkas hasilnya. Selain perlu mengetahui bagaimana peserta menilai program yang telah kita buat, perlu juga untuk mengetahui sikap, perilaku, dan keterampilan yang diperoleh peserta dari program training yang telah kita buat. Cara mengetahuinya adalah melalui tes. Tes yang digunakan harus valid dan reliable. Apakah teman-teman tahu bagaimana tes yang valid dan reliable itu? Ya, tes yang valid adalah tes yang memberikan hasil serupa dari waktu ke waktu. Dan tes yang reliable adalah tes yang mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur, bukan hal yang lain. Kemudian, hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan tes adalah menguji item-item yang telah dibuat. Sebaiknya, jangan langsung memberikan item yang telah dibuat kepada peserta. Kita dapat memeriksa kembali atau menguji item yang telah kita buat dengan rekan untuk menilai item yang telah kita buat tersebut apakah sudah valid dan reliable. Level ketiga, behavior, di mana program training dievaluasi untuk mengetahui apakah peserta training dapat mengaplikasikan materi training pada pekerjaannya atau yang disebut sebagai on-the-job application. Terdapat dua cara untuk mengetahuinya, yaitu melalui survei dan wawancara. Kedua cara ini dapat membantu untuk mengetahui apakah program training yang dibuat bisa membantu peserta untuk mengaplikasikannya dalam pekerjaan atau sebaliknya. Perlu diperhatikan bahwa laporan survei dan wawancara sebaiknya diperiksa kembali. Tujuannya adalah agar kita tidak melakukan bias, walaupun jawaban peserta punya value yang berbeda-beda. Kemudian, yang terakhir yaitu level 4, result, di mana program training yang telah dilakukan dievaluasi dari hasil yang dapat dihitung yang menunjukkan bahwa peserta training dapat memberikan dampak pada perusahaan atau organisasi. Contohnya, training yang dilakukan kepada customer service dapat dilihat dari penilaian pelanggan terhadap pelayanan yang dilakukan oleh customer service. Contoh lainnya, training yang dilakukan oleh salesman dapat dilihat dari hasil penjualan yang didapatkannya. Hasil yang dilihat tidak hanya mengenai finansial, contohnya pendapatan, tetapi dapat juga mengenai efektivitas perusahaan atau organisasi secara keseluruhan. Sebelum kita lanjut pada materi berikutnya, kita review dulu yuk materi yang telah kita bahas tadi. Ada quiz time. Selamat menjawab.
Oke teman-teman, bagaimana materi pertama kita pada hari ini? Nah, sebelum menyimak materi selanjutnya, silakan teman-teman dapat memejamkan mata selama 10 detik. Lalu setelah itu, teman-teman dapat menggerakkan bola mata kalian ke kiri dan ke kanan. Yuk, kita istirahatkan mata kita terlebih dahulu, dan juga meregangkan otot-otot mata setelah tadi kita menatap layar. Untuk materi selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai designing evaluation. Evaluasi dari training juga perlu dirancang secara cermat, sama seperti program active training itu sendiri. Maka dari itu, terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan ketika merancang evaluasi program active training. Yang pertama adalah fokus, yang kedua adalah tools, dan yang ketiga adalah timing. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah fokus. Tentukanlah fokus evaluasi dengan mengacu kepada level evaluasi yang telah kita bahas sebelumnya. Apakah ingin pada level 1 yaitu reaction, atau bahkan sampai pada level 4 yaitu hasil dari organisasi atau perusahaan. Data-data ini dapat dilihat melalui reaksi peserta, pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta, pengaplikasian secara langsung pada pekerjaan atau on-the-job application, dan yang terakhir adalah hasil organisasi atau organizational result. Yang kedua adalah tools. Tentukanlah alat dan cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data-data yang dapat berguna bagi evaluasi. Data-data dapat dikumpulkan melalui alat dan cara seperti kuesioner, observasi, tes, laporan, atau wawancara. Yang ketiga adalah timing. Tentukanlah kapan data tersebut akan dikumpulkan. Apakah sebelum training, apakah saat training, apakah di akhir training, atau apakah di follow up seperti beberapa hari atau beberapa minggu setelah training dilakukan. Ingat bahwa evaluasi terhadap suatu program active training tidak selalu tentang hasil, tetapi juga tentang suatu proses. Maka dari itu, dalam evaluasi terhadap suatu program active training perlu membahas mengenai apa yang terjadi di dalam training, juga apakah training tersebut menghasilkan suatu perubahan. Oke, mungkin sekarang ada yang bertanya-tanya nih, mengapa evaluasi terhadap program active training itu penting? Secara sederhana, tanpa catatan yang baik tentang apa yang terjadi selama training, maka tidak jelas apa yang akan diubah ketika training tersebut mengecewakan atau tidak baik. Baik, sebelum kita melanjutkan pada materi selanjutnya, akan ada quiz time terlebih dahulu. Teman-teman dapat menjawab pertanyaan berikut ini ya. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai obtain feedback along the way. Pada kenyataannya, sebagai seorang trainer, kita tidak ingin menunggu sampai training selesai untuk dapat mempelajari kebutuhan dan kepuasan para peserta. Kita dapat merancang suatu program active training untuk mendapatkan feedback dan data secara berkelanjutan. Dengan mengalami perilaku peserta dapat memberikan kita petunjuk mengenai kepuasan mereka. Misalnya, apakah mereka tersenyum, apakah mereka terlibat, ataukah apakah mereka mengajukan sebuah pertanyaan. Selain dapat mengamati peserta, terdapat 2 cara lain untuk mendapatkan feedback, yaitu secara lisan dan tulisan. Mendapatkan feedback secara lisan adalah suatu tantangan tersendiri. Hal ini dikarenakan feedback secara lisan membutuhkan waktu yang lama. Di sisi lain, feedback secara tertulis lebih cepat dan kurang berisiko. Namun, kita tidak dapat langsung mengklarifikasi informasi yang kita dapatkan, dan kita juga tidak bisa secara langsung menggali informasi secara lebih dalam. Kita juga dapat menggunakan media survei seperti Zoomrun atau SurveyMonkey untuk mengumpulkan data dengan lebih cepat. Pilihan lainnya adalah menggunakan
alat survei instan seperti polling yang ada di platform Adobe Conference atau Zoom Conference. Lalu selanjutnya, terdapat beberapa teknik yang dapat kita gunakan untuk kontrol feedback selama training berlangsung. 1. Reaction survey. Buatlah pertanyaan singkat dan bagikan pertanyaan tersebut kepada para peserta. Item pertanyaan dapat dibuat dalam berbagai format seperti Short essay, contohnya, berikan tanggapan tertulis terhadap pertanyaan berikut. Apa yang akan Anda sarankan untuk mengembangkan bagian sesi ini? Selanjutnya ada checklist. Berikan tanda centang pada kata-kata yang menggambarkan reaksi Anda terhadap sesi hari ini. Ada kurang bersemangat, ada mendapatkan pencerahan, ada lelah, ada praktis, ada terorganisir dengan baik, dan ada terlibat. Lalu ada sentence completion. Contohnya, lengkapilah kalimat berikut ini. Hal yang masih membingungkan saya adalah... Lalu ada ratings. Contohnya, gunakanlah skala berikut untuk menilai seberapa baik sesi hari ini bagi Anda. Lalu, yang terakhir ada ranking. Contohnya, berikanlah peringkat untuk setiap modul dengan menuliskan huruf A di samping modul yang paling relevan bagi Anda, huruf B di samping modul yang cukup relevan, dan huruf C di samping modul yang paling tidak relevan. Yang kedua ada anonymous remarks. Kita dapat menuliskan pertanyaan pada flipchart atau pada papan tulis dan meminta para peserta untuk menanggapinya. Para peserta dapat menanggapinya secara langsung dengan menuliskan pada papan tulis ataupun melalui kartu kosong yang telah kita bagikan. Tentunya, para peserta tidak perlu untuk menuliskan namanya. Lalu, terdapat beberapa contoh pertanyaan yang dapat kita tuliskan seperti apa satu kata yang paling menggambarkan reaksi Anda terkait pada sesi hari ini? Lalu, apa yang Anda akan ingat mulai hari ini? Dan apa hal yang Anda pelajari terkait dengan sesi hari ini? Yang ketiga ada oral survey. Lakukanlah survei terhadap reaksi para peserta dengan meminta mereka untuk menyampaikan feedback secara langsung mengenai program active training yang kita berikan. Lalu kita dapat meminta sukarelawan untuk menyampaikan feedbacknya atau kita bahkan dapat berkeliling jika kita ingin mengetahui feedback semua orang. Lalu terdapat beberapa contoh pertanyaan yang dapat kita ajukan seperti apa yang Anda inginkan dari sesi kita berikutnya? Yang kedua, apa yang Anda kurang sukai? Dan yang ketiga, apa yang ingin Anda lanjutkan? Yang keempat, ada informal interview. Kita dapat berbincang dengan para peserta saat waktu istirahat atau bahkan saat waktu makan siang untuk mendiskusikan bagaimana perasaan mereka terhadap program active training dengan cara yang santai. Maka dari itu, terdapat beberapa contoh pertanyaan yang dapat kita ajukan seperti bagaimana keselarasan materi dengan kebutuhan Anda, seberapa relevan materi dengan situasi Anda, adakah materi yang perlu diperjelas, dan sudah siapkah untuk melanjutkan sesi selanjutnya? Baik, sama seperti sebelum-sebelumnya, sebelum kita akan masuk kepada rangkuman, akan ada quiz time terlebih dahulu. Maka dari itu, teman-teman dapat menjawab pertanyaan berikut ini ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita review sedikit yuk materi yang telah kita pelajari. Pada chapter 17, kita telah belajar Evaluating an Active Training Program. Bagaimana membuat evaluasi untuk suatu program active training? Evaluasi memberikan data yang berguna untuk memperbaiki dan mengembangkan program active training bagi trainer. Ada 3 subbab dalam chapter ini. Yang pertama, Expanding the 4 evaluation level, di mana ada 4 level evaluasi yang sering digunakan oleh trainer, yaitu level 1, reaction,
Evaluasi program training dilihat dari sikap peserta selama program training. Contohnya, kepuasan peserta karena program training sesuai dengan tujuan yang dijanjikan. Level 2, learning. Program training dilihat dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan apa saja yang didapatkan peserta dari program training. Level 3, behavior. Evaluasi program training melihat apakah peserta dapat menerapkan materi training dalam pekerjaannya. Dan level 4, result. Evaluasi program training dilihat dari hasil yang dapat dihitung dan menunjukkan dampak training dalam organisasi. Kemudian, subbab kedua, designing evaluation, membahas mengenai bagaimana mendesain evaluasi. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, fokus, di mana kita harus memfokuskan evaluasi pada 4 level evaluasi. Yang kedua, tools, yaitu alat dan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data-data evaluasi. Dan yang ketiga, timing, terkait kapan data akan dikumpulkan. Kemudian, subbab terakhir, yaitu obtain feedback along the ways, membahas mengenai bagaimana cara untuk mendapatkan feedback selama training berlangsung, yang bisa didapatkan dengan mengamati peserta, baik secara lisan ataupun tulisan. Beberapa teknik yang dapat digunakan yaitu reaction survey, memberikan pertanyaan kepada peserta. Ada beberapa format dalam reaction survey. Yang pertama, short essay, dengan menuliskan esai singkat. Kemudian, checklist, memberikan tanda centang. Kemudian, sentence completion, melengkapi kalimat. Kemudian, ratings, memberikan skala untuk menilai. Dan rankings, memberikan peringkat. Kemudian, teknik kedua, anonymous remarks, dengan memberikan pertanyaan pada flip chart atau papan tulis dan meminta peserta untuk menanggapinya pada waktu istirahat, tanpa harus menuliskan namanya. Yang ketiga, oral survey, yaitu survei yang dilakukan dengan meminta peserta untuk memberikan feedback secara langsung. Dan yang terakhir, informal interview, dengan berbincang dengan peserta saat istirahat atau saat makan siang untuk mendiskusikan peranan peserta terhadap training dengan cara yang santai. Baik teman-teman semua, tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung materi. Semoga materi yang tadi kami sampaikan chapter 17 mengenai Evaluating an Active Training Program dapat berguna bagi kita semua. Untuk materi selanjutnya akan membahas mengenai Expand Role for Trainer, yaitu chapter 18 yang akan dibawakan oleh kelompok 17. Sebelum akhir kata, saya ada pantun terlebih dahulu nih. Jalan-jalan ke Boyolali, jangan lupa membeli ikan teri. Ayo kita evaluasi agar dapat memperbaiki diri. Sekian, terima kasih semuanya.